Jumpa lagi Bakbek Channel, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2024 antara Indonesia versus Irak dan Filipina sudah di depan mata. Hal yang menarik untuk mengulik persiapan dari timnas kebanggaan kita dan siapa saja pemain yang akan diturunkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Berikut kumpulan berita lengkap timnas Indonesia. Daftar 22 pemain timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Daftar 22 pemain timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong untuk menatap lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2024. Dari daftar pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot terlihat tak dipanggil Shin Tae-yong. Selain itu, Martin Paes yang baru saja menjalani Sumpah WNI beberapa waktu lalu juga tak berada di dalam daftar. Ya, PSSI telah merilis daftar 22 pemain timnas Indonesia untuk lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2024, Kamis, 16 Mei 2024. Timnas Indonesia bakal menjalani dua partai tersisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai tuan rumah untuk Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda bakal lebih dulu menjamu Irak pada 6 Juni 2024, disusul meladeni perlawanan Filipina 5 hari berselang. Demi meraih hasil maksimal di dua pertandingan tersebut, Shin Tae-yong pun memanggil sebanyak 22 pemain pilihannya ke timnas Indonesia. Dari 22 pemain timnas Indonesia, sebanyak 13 pemain abroad Garuda yang dipanggil Shin Tae-yong. Adapun 13 pemain abroad timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong diantaranya, Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Itzes, Pratama Arhan, Shane Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Nathan Choyaon, Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Sedangkan 9 nama lainnya diisi oleh pemain-pemain yang berkarier di Liga 1. Pemain-pemain pilihan Shin Tae-yong ini pun bisa dibilang sebagai komposisi terkuat timnas Indonesia saat ini. Meski begitu, ada satu kejutan dari pemanggilan pemain timnas Indonesia kali ini, yakni dengan menghilangnya sosok Elkan Bagot dari daftar pilihan Shin Tae-yong. Bek jangkung itu memang cukup lama menghilang dari skuad timnas Indonesia. Pada Piala Asia U23 2024 lalu, Elkan Bagot juga absen membela Garuda karena tak mendapatkan izin dari klubnya. Sedangkan, saat akan dipanggil ke laga playoff Olimpiade 2024 lalu, Elkan juga masih belum dapat tampil. Namun kini, menghilangnya Elkan Bagot di timnas Indonesia tentu menjadi tanda tanya. Apalagi, ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini merupakan agenda FIFA yang mana sang pemain wajib bergabung dengan tim nasional. Meski begitu, Shin Tae-yong tentu memiliki pertimbangan tersendiri dengan tidak memanggil bek Ipswich Town tersebut. Selain Elkan, sosok kiper anyar Indonesia yakni Martin Paes juga tak masuk dalam daftar nama pilihan Shin Tae-yong. Martin Paes pun sejatinya telah menjalani Sumpah WNI pada akhir April 2024 silam. Namun tidak adanya nama Paes di dalam daftar timnas caling ini, bisa jadi proses sidang sang pemain di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, belum rampung. Sehingga Martin Paes belum dapat debut bersama timnas Indonesia. Selain itu, nama-nama seperti Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Mark Klok, dan Hoki Caraka juga tak dipilih Shin Tae-yong untuk menghadapi laga melawan Irak dan Filipina nanti. Berikut daftar lengkap 22 pemain timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Timnas Indonesia OTW lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika menilik kondisi grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, satu tempat telah dipastikan menjadi milik Irak untuk menjadi perwakilan lolos ke putaran ketiga. Namun peluang timnas Indonesia untuk menemani Irak tentu sangat terbuka lebar. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F dengan perolehan 7 poin telah meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 1 kali kalah. Tim asuhan Shin Tae-yong itu tertinggal 5 poin dari Irak yang masih sempurna dari 4 pertandingan. Sementara, Vietnam kini berada di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin disusul Filipina di bawahnya yang baru mengoleksi 1 poin saja. Timnas Indonesia hanya perlu meraih 1 kemenangan lagi di 2 laga sisa melawan Irak,
6 Juni, dan Filipina, 11 Juni, demi dapat memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Jika timnas Indonesia dapat memenangkan satu dari dua laga tersebut, maka Garuda akan memiliki total koleksi 10 poin. Jumlah tersebut tak mungkin dapat disalip oleh Vietnam yang berada di posisi ketiga. Sebab, jika Vietnam mampu menyapu bersih sisa laga, tim berjuluk Nguyen FC itu hanya mampu mendapatkan total 9 poin saja. Artinya, timnas Indonesia yang berhak melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan membuat timnas Indonesia mengukir sejarah lain. Yakni, untuk kali pertama berhasil lolos ke putaran ketiga. Sebab, sebelumnya perjalanan Garuda selalu terhenti di putaran kedua. Menarik dinantikan mampukah timnas Indonesia menyusul Irak untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Sehebat apa timnas Irak saat ini? Berikut faktanya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, perlu mempersiapkan strategi menghadapi perubahan dalam kekuatan timnas Irak menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Irak akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni 2024, diikuti oleh pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, telah mengumumkan skuadnya yang mengalami beberapa perubahan, termasuk absennya beberapa pemain kunci. Hal ini diyakini akan memengaruhi kekuatan timnas Irak saat bertemu dengan timnas Indonesia. Skuad Merah Putih harus waspada terhadap sejumlah pemain berbahaya dari timnas Irak pada pertemuan mendatang. 3 di antaranya adalah Mohanad Ali, Osama Rashid, dan Aimen Hussein, yang berhasil mencetak gol saat mengalahkan timnas Indonesia 3-1 pada Piala Asia 2023. Selain ketiganya, ada 4 pemain lain yang juga perlu diwaspadai karena pernah mencetak gol ke gawang timnas Indonesia dalam pertemuan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti Bashar Ressan, Youssef Amin, dan Ali Al-Hamadi. Dari 26 pemain tersebut, terdapat 6 wajah baru di skuad timnas Irak. 3 di antaranya adalah penjaga gawang, Husin Hasan, Ali Kadim, dan Kamil Saad. Selain itu, ada 3 debutan lainnya, Mohamed Altay, Marco Farag, dan Ahmed Magzi, yang belum pernah bermain bersama timnas Irak sebelumnya. Jesus Casas memiliki kesempatan untuk menguji kualitas pemain lainnya, karena timnas Irak sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dibanjiri pemain naturalisasi, pelatih asal Vietnam ungkap perbedaan besar timnas Indonesia dan Filipina. Timnas Indonesia saat ini bisa diperkuat setidaknya 11 hingga 13 pemain naturalisasi atau keturunan. Di sisi lain, Filipina hanya memiliki sedikit pemain kelahiran negara tersebut selama bertahun-tahun. Jika dilihat sekilas, kedua tim memang memiliki kesamaan dengan banyaknya pemain keturunan. Namun, Indonesia dan Filipina masih memiliki perbedaan besar jika diperhatikan dengan seksama. Perbedaan besar antara kedua tim baru-baru ini diungkapkan oleh pelatih asal Vietnam, Tran Chong Min. Chong Min menilai Filipina sejatinya bukanlah tim yang kuat meski menggunakan banyak pemain keturunan. Pasalnya, kualitas pemain keturunan yang dimiliki oleh Filipina mayoritas tidak terlalu bagus. Selain itu, Filipina nyaris tidak memiliki pemain lokal yang bisa bersaing di level tertinggi. Sebaliknya, Chong Min menilai Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang berkualitas. Di samping itu, para pemain lokal Indonesia juga memiliki kualitas yang tidak kalah bagusnya. Hal itu membuat Indonesia tidak kehilangan sentuhan pemain lokal meski memiliki banyak pemain keturunan. Skuad Garuda saat ini masih menggunakan pemain lokal untuk mengisi beberapa posisi penting. Di antaranya Hernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, hingga Marcelino Ferdinand. Nah, tidak terasa kita sudah di ujung video. Doa yang terbaik untuk timnas Indonesia semoga bisa lolos dari fase grup dan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.